أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين علماء وأولياء الشهداء والصالحين مشايخنا والدينا وأمواتنا وأموات المسلمين وإن سادتنا حبيبا لا يوصله إن الله تغشى كل الرمى ويريد درجاته في الجنة ونتقبل منا الصلاة والدعاء والصيام والقيام علينا فتح العارفين قرن يا صالحة جامعة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd Suratul Tin Makiyah wa ayatuha saman Surah At-Tin diturunkan di kota Mekah. Jadi ada surah atau ayat yang diturunkan di Mekah, namanya Makiyah. Juga ada setelah Nabi kita hijrah turun di kota Madinah, namanya Madaniyah. Ya, dua tempat saja Al-Quran itu turun, di Mekah dan di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazaitun. Waw ini waw qasam, demi buah tin dan buah zaitun. Makulaini, ya, atau dua gunung di kota Syam yang tumbuh pohon tin dan zaitun berbuah, ya, gunung di kota Syam. Jadi Allah bersumpah dengan dua makanan ini, dua buah, menunjukkan dua buah ini yang istimewa yang Allah tumbuhkan di negeri Syam. Di antara keberkahan negeri Syam adanya ini ayat tumbuhnya di Syam. Syam itu sekarang terbagi empat, ya, Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordan. Nah, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahi negeri Syam kami. Hadis sahih, Nabi menyebutkan berkahi negeri Syam kami. Nabi nisbatkan Syam itu ke kami, artinya dekat sekali ini. Syam kami dan Yaman kami. Maka dua negeri itu negeri yang istimewa, negeri Syam dan Yaman. Jadi buah tin dan buah zaitun, sehingga ini keistimewaan dua buah itu. Disebutkan beberapa faidah, ya, buah tin itu banyak memiliki khasiat, ya, memiliki manfaat khususnya untuk kesehatan. Dan juga buah zaitun. Ada juga kita mengenal dengan zaitun, minyak zaitun. Kalau tin kadang bisa dibuat minyak buahnya aja. Ya, kalau zaitun bisa dibuat
diperas menjadi minyak zaitun. Nah, yang banyak dijual di Indonesia ini minyak zaitun, ya. Mun kada buahnya juga ada. Nah, kalau buah tin itu pernah mungkin agak kayak limau lah, cuman dia nanti banyak seratnya, banyak biji-bijinya. Nah, itu kalau buah zaitun tuh mirip anggur, cuman ada agak kecil dikit, ya mirip lah, cuman rasanya beda. Nah, rasanya beda. Itu bagus dimakan ya. Memang beda di lidah kita nih, mungkin kada cocok kalau makan buah zaitun itu. Kalau orang Suriah, nah, dulu di pondoknya Habib Umar, kita pernah sekali mendatangi orang Suriah yang sarapan, ya. Jadi dia mojok, ya, tidak di dapur, mojok, kita datangin. Sekalinya, ayo makan-makan ya. Ternyata ada buah zaitun, minyak zaitun, kayak ada rempah-rempah gitu. Kita coba dengan roti, ya, ya beda lah lisan kita. Ya, jadi kalau mereka senang ya, nikmat. Dan sarapan mereka itu zaitun, minyak zaitun ya, luar biasa. Jadi orang Syam itu memang zaitun, minyak zaitun itu dijadikan makanan untuk kesehatan mereka. Apalagi minyaknya itu untuk kulit itu bagus ya, untuk lambung dan seterusnya. Nah, binian hamil kalau hendak melahirkan itu lancar ya, minum minyak zaitun. Nah, sebelum pas nang hendak pina sakit pembukaan tuh, nah, ini sudah mujarab ulun buktiakan dengan bini ulun ya, 4 anak minum minyak zaitun ya, lancar, lancar lahirnya. Minum sekitar 3 sendok, minum 3 sendok atau lebih, nanti dia mempercepat apa, pembukaan. Nah, itu insya Allah berkat minyak zaitun taisirul wiladah. Nah, ada juga mengatakan 2 gunung di Syam. Ya, ini pendapat ulama tafsir. Gunung ini dimaksud adalah gunung di kota Syam. Kemudian Waturi Sinin, juga Allah bersumpah dengan gunung Tur Sina atau gunung Sinai ya. Sekarang masuk wilayah Mesir ya, gunung Sinai ini. Apa gimana ya? Masuk wilayah. Juga ini gunung Tur Sinai ini Jabal alladzi kallamallahu taala alaihi Musa. Yang mana Allah di situ bercakap dengan Nabi Musa. Gunung itu gunung yang sangat besar dan penuh dengan pohon yang rindang. Nah, disitulah Nabi Musa diundang atau menjadi tempat munajat. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu tempatnya adalah di gunung Sinai, Tur Sina. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ini kan ceritanya Nabi Musa ini ingin melihat zat Allah. Sering berbicara, komunikasi, suara Allah terdengar, wahyu ilahi ya, secara kalamun qadimun. Jadi bukan kalam, enggak, asli memang Nabi Musa itu asli menerima wahyu dengan langsung. Ya, ini hebatnya Nabi Musa. Itu dikatakan rahasia bisa berbicara dengan Allah itu berkomunikasi, sebab Nabi Musa ini nabi yang sangat tawadu di dalam penghambaan diri. Nabi Musa itu kalau makan ya, kalau minum itu sering menghirup di sumur, di sungai, di tempat air menggenang, langsung dihirup seperti binatang. Tidak hakun mengambil dengan cangkir atau dengan tangan seperti ini. Kenapa? Menghinakan mulutnya di hadapan Allah. Saya ini manusia,
nggak pantas saya, artinya niatnya menghinakan mulut sehingga minum seperti binatang. Tawadu'an lillah, ya, tawadu'an lillah, sehingga Allah muliakan mulut Nabi Musa ini bisa berbicara dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghambakan diri. Nggak pantas saya ini, pantasnya seperti binatang aja minum. Begitulah Nabi Musa alaihi salam adabnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat Nabi Musa ini lelah, ya, menghadapi raja yang zalim, Fir'aun. Akhirnya meminta agar bisa melihat zat Allah. Ya, jadi Nabi Musa tahu memandang zat Allah ini adalah kenikmatan yang luar biasa, yang akan menghilangkan segala kesusahan, ya, yang dia hadapi melawani raja yang zalim, Fir'aun laknatullah alaih. Kata Allah, datang ke gunung Tursinah. Ketika Allah menampakkannya sepercik cahaya saja, Nabi Musa pun takipai, pingsan, ya. Gunung retak, ya. Gunung tadi pecah, sebagian gunung yang kena cahaya Allah Ta'ala. Jadi tidak mampu Nabi Musa melihat zat Allah. Tidak pernah Nabi di muka bumi yang pernah melihat zat Allah kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di peristiwa Mi'raj, ya, berjumpa dengan Allah. Maka dzabal fuadu ma ra'a, ya, tidak didustakan apa yang Nabi kita lihat. Malaikat Jibril ditanya, engkau pernah melihat zat Allah? Kata malaikat Jibril, tidak pernah wahai Muhammad. Terhijab dariku 70 hijab dinding, ya, daripada zat Allah Ta'ala. Tidak pernah malaikat Jibril melihat zat Allah. Ya, Nabi kita Allah muliakan dengan jisman waruhan, ya, memandang zat Allah. Ya man yara wala yura, wa fatluhu amman wara, biman ilaika gatsara ruhan wa jisman lamira, sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada tempat-tempat itu yang penuh dengan keberkahan, ya. Gunung, ada gunung yang berkah, beda dengan gunung yang lain. Nah, jadi Gunung Tursinin ini gunung yang penuh dengan pohon-pohon yang berbuah, terutama buah tin dan buah zaitun, ya. Wahadal baladil amin, dan ini negeri yang aman, yaitu Makkah. Dan juga Allah kabarkan tentang kota Mekah, yang mana amannya orang tinggal di sana, baik di zaman jahiliyah atau di saat Islam. Kota Mekah itu aman sampai hari kiamat. Fitnah Dajjal tidak bisa masuk kedua kota Mekah dan Madinah, tidak bisa. Dajjal terhalang oleh malaikat yang menjaga di pintu masuk kota Mekah. Sebelum Islam di zaman jahiliyah, Abrahah, raja dari Yaman, dengan pasukan pasukan gajah yang begitu besar menuju Mekah, mendekati Mekah, ternyata Allah hancurkan, menunjukkan keamanan kota Mekah. Ya, di saat Islam juga, ketika Fathu Mekah, Nabi kita mentaklukkan kota Mekah dengan perdamaian yang luar biasa. Bahkan Nabi kita sebagai, ya, orang yang menaklukkan Mekah ini dengan ontanya menunduk ketika masuk ke kota Mekah. Hampir janggut beliau mengenai pundak onta ini. Seperti ini Nabi kita masuk di kota Mekah ketika menaklukkan Mekah.
ketika menghancurkan berhala dan menghinakan orang kafir Quraisy, Nabi kita penuh dengan ketawaduan. Jangan ada peperangan, kata Nabi kita. Yang masuk Masjidil Haram aman, yang masuk rumah mereka sendiri aman, ya, kecuali mereka yang melawan baru. Begitulah perdamaian ketika Nabi kita menaklukkan kota Mekah. Juga di saat Islam di tahun ke-8 Hijriah, tidak ada pertumpahan darah di kota Mekah di saat Nabi kita Fathu Mekah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adaban, ya, Nabi kita luar biasa. Nah, kalau raja-raja sekarang itu menaklukkan suatu negeri pasti dengan kesombongan, ya, dengan keangkuhan, ya, dengan kehancuran dan kerusakan. Nabi kita tidak, ya, dan juga mengisyaratkan ini adalah kota yang mulia. Wahadal baladil amin, ya, ini tafsirnya hanya kota Mekah, ya, tidak ada tempat yang lain yang disebutkan. Jadi bagus saja bila berdoa diwafatkan di kota Mekah, itu bagus. Di antara doa dalail hizib hari Senin, doanya adalah wafatkan kami di kota Mekah. Nah, ya, mudahkan ziarah hingga wafat di kota Mekah dan Madinah. Nah, orang tua Bahari itu biasa berdoa seperti itu. Entah tahu kada artinya atau kada tahu lah. Nah, tahu Sidin Bahaji meninggal di Mekah, di Madinah. Nah, mungkin karena doa itu. Ya, boleh, bagus kalau berdoa wafat dalam keadaan baik. Seperti mana kita minta husnul khotimah. Ya, minta berdoa agar wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sama tempat-tempat yang bagus, di waktu-waktu yang mulia, di saat keadaan taat dan ibadah. Boleh, ya, berdoa seperti itu. Karena mengingat daripada kematian juga doa itu. Ya. Ya dzal jalali wal ikram, mitna ala dinil Islam. Ya Allah yang maha agung, yang maha mulia, wafatkan kami dalam keadaan agama Islam. Yang dilarang itu minta mati aja. Matikan aku. Nah, ini putus asa. Ini haram, tidak boleh. Ya. Jadi bagus saja kita itu minta mati itu bagus, tapi dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik, ya. Seperti itu. Nah, mungkin kita jarang berdoa seperti itulah. Kita ini minta doa sehat walafiat. Nah, tapi kan ada apa-apa. Mengingat kematian, bagus. Jadi tempat yang aman. Laqad khalaqanal insana, sungguh telah kami jadikan manusia, bagian nih jenis manusia, fi ahsani taqwim, pada paling bagus ta'dil li suratih, keadaan fisik. Ini fisik kita ini paling sempurna sudah. Paling sempurna. Ya. Paling sempurna. Jadi tidak ada manusia ini jelek, itu tidak ada, ya. Semua manusia ini sempurna. Bahasa kita itu ya bungas lah, langkar, ya, cantik kalau perempuan. Ini manusia ini. Allah sebutkan seperti itu. Makanya doa bercermin Allahumma kama hasanta khalqi wa hasin khuluqi. Seperti mana engkau perbagus diriku, fisikku, wajahku, ya, semuanya bagus. Ya. Siapapun yang ngaca, baik dia wajahnya putih, hitam, tinggi, pendek, ya, keriting, ya, lurus rambutnya, siapapun doanya cuma satu, seperti mana engkau baguskan wajahku, diriku, bukan wajah, diriku, maka perbaguslah akhlakku, perbaguslah akhlakku. Nabi kita pun ketika bercermin mengajarkan doa, ini loh, engkau ini diciptakan dalam keadaan paling bagus daripada semua jenis
daripada makhluk yang ada di muka bumi. Ya, manusia yang paling bagus. Tapi ada aja manusia yang merusak fisiknya dengan mentato misalnya, mewarnai, ya, permanen, itu haram, ataupun merubah-rubah fisik tanpa alasan, haram. Sekarang perempuan lagi rame ini, oplos ya, oplos lah wajah ini ya, fisik ini. Nah, itu gimana hukumnya itu? Ya, hukumnya gimana itu? Nah, yang jelas kalau merubah daripada fisik tanpa uzur, ya, tanpa cacat, tanpa alasan, itu haram. Merubah fisik itu. Kalau ada uzur, sakitkah ataupun kurang baguskah dan seterusnya. Nah, summa radadnahu asfala safin. Kemudian kami kembalikan dia, manusia ini, pada fi ba'di afrodihi, ya, fi ba'di afrodihi, pada sebagian daripada manusia ini dalam keadaan paling rendah. Ini kinayah daripada tua dan lemah fisik, ya, yang mana manusia ini pasti menua dan lemah fisik. Itu obat yang tidak ada dijual, ya. Obat apa menjadikan, tapi ada Jepang lah ya, sekarang ini, cuman tetapi meskipun operasi misalnya, ya, supaya kulit ini semakin kencang, kan kendor, nanti di sini apa kulitnya dikencangi, dijahit gitu kan. Ya boleh, arti boleh itu jadi muda, ya, cuman fisik tetap lemah, ya, lemah. Ada juga yang fisik ini muda, cuman kuat, cuman tua sudah, kendor, cuman kuat sih nih, angkat-angkat kuat, kai ini kuat, cuman kendor sudah, berubah. Ya, ada kedua-duanya, tuha iya juga, gagaringan iya juga. Nah, ini manusia seperti itu Allah sebutkan, ya, yang dulunya muda menjadi tua. Nah, itu kita agar apa? Bahkan nanti seperti kekanakan sifat sudah ada. Bila orang tua tuh pina menganganak, ya, minta tukarakan es krim, minta hendak perjalanan ke tempat kekanakan misalnya, dan orang tua tuh kadang ketujuan kekanakan, ya memang sudah Allah kembalikan daripada akalnya tadi menurun ya, sehingga menganganak bahasa kita, ya, bahkan fisik pun lemah seperti kekanakan, ya, berjalan tuh ada tapi nahap, buka itu kadang tajurungkup, begitulah orang tua. Ini dalilnya, kembalikan mereka dalam keadaan tua dan lemah. Nah, itu bahkan otot kita ini setiap tahun berkurang berapa persen, otot kita ini, ya, berkurang, melemah. Pendengaran, rambut yang hitam mulai memutih, mata yang pina hawas mulai kabur, telinga yang jernih pina kada tapi mendengar lagi, suara yang lantang pina lemah. Begitulah manusia asfala safilin, ya, hingga dalam keadaan terendah, macam-macam keadaan manusia. Begitulah manusia ini, ya, lemah kita ini, diciptakan dari kelemahan, dikembalikan dalam keadaan yang lemah. Nah, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus.
Di sini semua fisik boleh lemah menua. Cuman Allah kabarkan orang beriman dan beramal soleh itu memiliki pahala yang tidak pernah berkurang. Bagaimana maksudnya? Dalam hadis, "Idza balagal mu'min minal kibar ma ya'jizu 'anil amal kutiba lahu ma kana ya'mal." Bila telah sampai orang beriman, mudanya beriman, beramal soleh, sampai masa tua melemah fisik, puasa kada sanggup lagi fidyah, ya sholat kada kawal lagi berjamaah, ya kadang dijamak karena sakit, ya dijamak, boleh dijamak bila sakit itu, boleh. Juga kada kawal lagi sudah bahaji apalagi atau berumrah, ya itu, tapi dia mukmin. Sebelum tua dia mukmin, beramal soleh, maka ditulis bagi dia pahala seperti orang yang sehat. Nah ini untungnya orang yang beramal ketika masih sehat, masih muda. Fisiknya lemah, sholatnya kada berjamaah, ditulis pahalanya sholat berjamaah. Ya, tidak kawal lagi tulak ke majelis ta'lim, ditulis pahala pergi ke majelis ta'lim. Karena beliau dulu waktu muda, waktu sehat ke majelis ta'lim, dapat pahala yang lebih baik daripada 1000 rakaat, lebih baik daripada mengantar 1000 jenazah, lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang yang sakit ketika hadir majelis ilmu, ya majelis ilmu yang bermanfaat untuk keselamatan kita di akhirat. Nah ini hadis Nabi menyebutkan tentang bagusnya orang yang beramal di saat muda dan di saat kuat. Jadi ibarat itu ini pensiunan, tapi pensiunan gajinya full adalah. Nah, ini Allah Ta'ala dermawannya. Kalau kita pensiunan, biasanya gajinya berapa kurangnya? Yang pensiun nih. Nah, kurangnya berapa persen? Wah, tinggal 25 aja lagi lah. Tinggal 25 aja lagi. Kalau Allah Ta'ala kada berkurang tetap gaji 100%. Pensiun sudah inya, Sidin. Ini dalilnya. Ya. Jadi begitulah rahmat Allah Ta'ala bagi orang yang beramal soleh dahulunya, tapi kalau nya tuha warok, tuha waraknya ada tuha warok. Nah, tuha warok itu nang bagus. Tapi kalau tuh hak wara nang baharinya itu kada suah baamal, kada hanya sakit tergeletak rasakan sudah, ya tidak ada gajian yang masuk, hanya kesedihan, penyesalan, ya hendak beramal macam-macam sudah kada kawa lagi sudah, hendak kayak memaksa itu cuman kayak apakah sudah kayak tertutup tuh sudah kayak memang dilanjur kada kawa lagi untuk mendapatkan kemuliaan, terlambat sudah. Ya, makanya ketika melihat orang tua masih dalam keadaan yang kada baik, kai misalnya, nini kah, ya Tuhan sudah kan bahasnya itu kain inilah. Orang tarawehan Sidin masih digawi ini, apakah di pinggir jalan kah duduk, ya seperti itu. Pernah orang soleh ngelihat, ditanya, wahai guru, kenapa dia itu masa tuanya seperti itu? Ya, kata gurunya, mungkin dia orang yang masa mudanya telah menyia-nyiakan Allah Ta'ala, maka masa tuanya disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Nah begitu saya sih berpendapat. Murid ini bertakun, kenapa Sidin itu kasihan ya Pak masa tua seperti itu? Bukankah masa tua sudah banyak beribadah aja, ada tapi lapah lagi sudah, anak cucu sudah cukup mau ongkosi makan, ada semua tempat tinggal di masjid aja sudah beribadah. Seperti itu semestinya, kata muridnya. Selazimnya seperti itu. Ya, cukup sudah masa tua, masa senja sudah. Jar gurunya, mungkin dia telah menyia-nyiakan hak Allah Ta'ala masa tuanya Allah sia-siakan. Terlantar, bahasanya diterlantarkan. Nah, makanya bagus ya. Jadi ulama-ulama kita, orang-orang soleh kita, bilanya sudah tua, sidin kada tapi sedih lagi sudah.
Ya, meskipun kada kawa lagi berjamaah, kada kawa lagi hendak apa bangun malam apa sudah, tapi sidin paham ini ayat, jadi kada kada sedih. Roja, makamnya roja, Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan, jadi kada sakit lagi hati. Ya sudah, kada kawa lagi ya. Jadi bahagia ketika Allah sebutkan falahum ajrun ghairu mamnun, ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Dan apa yang mendustakan engkau wahai orang kafir? Ya, setelah Allah jadikan sebaik-baik daripada fisik, kemudian dikembalikan dalam keadaan hina, tua. Apa yang mendustakan engkau untuk hari kebangkitan? Bukankah masa tua ini menunjukkan kelemahan fisik, penurunan tenaga, semakin sekarat dan mati? Begitulah pelajaran yang Allah perlihatkan di hadapan semua manusia, terutama orang kafir. Lantas kenapa kalian mendustakan hari kebangkitan? Ya, hari kebangkitan. Mereka orang kafir itu mendustakan adanya kehidupan setelah kematian. Padahal tandanya jelas, kalian tuh tiada lalu hidup ada. Ya. Dari tiada menjadi ada itu mudah. Tidak ada kan? Lalu Allah berikan proses, ya. Manusia hidup suami istri, kemudian seterusnya lahir. Tiada ada. Setelah ada mati tiada, apakah mustahil ada lagi? Lebih mudah. Yang tiada menjadi ada itu mudah, apalagi yang sudah ada, sudah lahir, diadakan, lebih mudah. Tapi orang kafir nih kada percaya betapa mudahnya Allah membangkitkan semua manusia. Makanya rahasianya di Atbul Jannab ini, di tulang ekor, ya. Tulang ekor paling ujung itu, ya. Itu namanya apa? Sulbi. Nah, itu pernah di Yaman, para ilmuwan di Yaman itu membakar tulang sulbi ini dengan suhu yang sangat panas, catuk, remuk. Diteliti di mikroskop masih ada kehidupan, sel yang hidup. Nah, sel yang hidup. Dari situ nanti asbabnya ketika manusia semua mati, Allah turunkan hujan sperma, ya. Begitu nanti akhir zaman kiamat, hujan sperma, masuk sperma tadi ke semua sel tulang sulbi manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Menyatu, hiduplah manusia. Berkumpul di padang mahsyar. Ya. Itu hidup sel kita itu. Ada sel yang bergerak, menunjukkan manusia ini bakal dibangkitkan semuanya. Tidak ada hilang jejak, tuh tidak ada. Semuanya terdata. Ya, terdata. Nah, ini canggihnya. Ya, kadang-kadang dirusak. Ya, kadang alat aja bisa secanggih itu. Ya, merekam ini. Apalagi jejak kita yang cuman 60-70 tahun. Rekaman yang ratusan tahun itu masih ada kehidupan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu zat yang paling hakim, ya, yang paling bijaksana, yang paling adil di dalam setiap perbuatannya, membalas balasan sesuai keadilannya, kehakimannya, ya. Ini daripada Allah nyatakan alaihissallah, bukankah Allah, ya. Jadi ini istifham cuman takrir, ya, pernyataan. Sungguh Allah itu zat yang maha paling bijaksana, paling hakim, paling adil di dalam segala tindakannya atau balasannya kepada manusia. Bahkan kita ini beriman, beramal soleh, dibalas itu bukan keadilan tapi rahmat. Kalau keadilan kita ini mungkin banyak yang celaka, ya, dan orang kafir dibalas dengan keadilan.
Orang beriman dibalas dengan rahmat, artinya dibantu dengan rahmat. Tidak hanya paling adil, cuman keadilan Allah ini dengan pertimbangan kasih sayang. Kan ada orang hakim itu paling adil, cuman ya sudah, benar-benar salah-salah. Ada melihat nanti masalah ini perlu dengan ditanggapi dengan kasih sayang gitu kan, dengan apanya, sebuah negosiasi lah. Nah, jadi itu sudah untung hakim kayak gitu, benar-benar salah-salah itu ya. Eh, tapi Allah ini kadang yang salah diberikan rahmatnya, ya, yang salah bisa diampuninya, ya, dimaafkannya. Nah ini memang inna rahmati ghalabat ghadabi, sungguh rahmatku telah memenangkan murkaku. Ya, dia zat yang maha adil, yang maha bijaksana, Allah Ta'ala. Maka disunahkan siapa yang baca atin di akhir ayat ini ditutup dengan bala wa ana ala zalika minasyahidin. Sunnah. Tentu wahai Tuhan, saya menyaksikan ya keadilan Engkau. Saya menyaksikan Engkau ini maha adil. Nah, seperti itu. Nah, zat Allah ini maha adil, maha bijaksana dalam semua tindakan. Ya. Jadi orang kafir itu dihukum dengan keadilan Allah Ta'ala. Orang maksiat dihukum dengan keadilan, tidak ada kezaliman. Allah tidak pernah zalim dengan hamba-hambanya. Ya, ini haram tu zulma ala nafsi. Saya haramkan zatku zalim, kata Allah. Dan saya haramkan kepada kalian berbuat zalim, ya. Menyimpang daripada kebenaran. Itu zalim, ya. Jadi Allah ini zatnya. Sunnah kita bala wa ana ala zalika minasyahidin. Jadi imam kalau baca ini juga sebelum rukuk baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana zalika minasyahidin. Allahu akbar. Nah, seperti itu. Nabi kita membaca surah ini ketika sholat isya, ada riwayat dalam kitab At-Tibyan, ya, Imam Nawawi dikisahkan Nabi kita membaca surah Tin di sholat isya. Pernah Nabi kita senang membaca surah ini di waktu sholat, terutama sholat isya, untuk tadabbur, untuk renungan tentang manusia ini melemah, ya, menua. Tapi sebaik-baik mereka orang yang beriman dan beramal soleh. Terus masuk pahala tidak berkurang sedikit pun. Nah ini alhamdulillah, ya, ini motivasi buat kita, masa muda kita